Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para santri sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada bulan Ramadan kali ini kita tetap diberi oleh Allah kekuatan, kesabaran sehingga dapat melaksanakan amaliyah-amaliyah dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mencapai derajat al-muttaqin, mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah yang menimpa bangsa ini, dari segala wabah virus yang melanda negeri ini dan di seluruh dunia. Ila hadhihi niyah wa qiyadus sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa, para santri sekalian, mari kita lanjutkan materi akhlakul banat yang pagi ini saya sampaikan secara online. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ibadil kiram. ولا أصلنا فرشيد بقدس من علي وإلى التابين وتأتين وإلى ملائكة المقربين شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى مؤلف هذا الكتاب ومعلم هذا الكتاب ومتعلم هذا الكتاب من مشاكل مغربها شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا ومدنا بأسراره وعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab ni'amullah, melanjutkan bab menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah. Qala dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala. Wallahu lan utawi Allah iku akhrajakum ngetokake sapa Allah, mengeluarkan sapa Allah ing sira kabeh min butuni ummahatikum saking pira-pira wetenge pira-pira ibu sira kabeh. La ta'lamuna ora weruh, la ta'lamuna hale ora weruh sapa sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji. Wa ja'ala lan dadekake, wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah lakum maring sira kabeh as-sam'a ing pengrungu, as-sam'a ing pendengaran, wal absara lan piro-piro pendengar, wal absara lan penglihatan, wal afidata lan piro-piro ati.
la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sapa sira kabeh. Allah sampun dawuh wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti sesuatu, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menciptakan bagi manusia, menciptakan bagi kita as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidata dan Allah menciptakan hati la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para pemirsa dan santri-santri dimanapun berada, kita hakikatnya tidak ada alias ghairu mawjud. Sifat makhluk itu adam. Yang mawjud hanyalah Allah. Kita sebelumnya tidak ada. Allah lah yang mengadakan kita. Kita sebelumnya tidak ada. Allah lah yang menciptakan kita. Maka Allah menjadikan manusia dengan proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada proses reproduksi, lalu menjadi janin, hingga akhirnya Allah menakdirkan untuk makhluk yang bernama manusia itu hidup di dunia. Sebelumnya kita tidak tahu ketika kita di alam roh, apakah kita itu dijadikan oleh Allah makhluk seperti apa. Kita semuanya nggak tahu. Apakah kita nanti akan menjadi malaikat? Apa kita akan diletakkan menjadi manusia? Apa kita diletakkan menjadi binatang? Kita semuanya tidak tahu. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin, karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Itu pun ketika dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa-apa. Lahir cuek, tolak-tolak, gak iso ngomong, iso ya, wek. Pengen makan, wek. Pengen minum, wek. Pengen nguyuh, wek. Pengen ngisik, wek. Kayak apa-apa. Arep mikir es krim gak iso. Tidak tahu. Jadi guru dikai akal. Pada waktu itu masih diberi nafsu oleh Allah. Cek bayi. Jadi ngomong ya gak iso. Makanya awake dhewe syukur. Bisa ngomong niku syukur alhamdulillah bisa ngomong. Bayangno sampean ya, sampai gede gak bisa ngomong. Bu mangan Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur pada Allah. Allah menjadikan untuk kita sam'a pendengaran, karena kita mendengar suara-suara yang di sekeliling kita, mendengar suara yang baik, mendengar suara yang buruk, kita dengarkan. Allah menciptakan alat yang luar biasa, yaitu telinga. Di sana ada apa namanya? Gendang telinga. Gendang telinga itu adalah selaput yang tipis sekali. Ya. Itu kalau bocor, ya gak pakai kerungu.
Dan selaput telinga itu ada di dalam. Itulah Allah menciptakan alat yang digunakan untuk manusia mendengar itu sangat detail sekali. Gendang ini jangan sampai pecah. Akhirnya Allah meletakkan sangat hati-hati di dalam. Dan Allah juga menciptakan di dalam telinga itu ada apa? Yang berbentuk seperti siput. Itu untuk menyeimbang kita, keseimbangan. Ya. Kita kadang kena suara banter itu oleh. Itu yang menyeimbangkan itu rumah siput itu. Dan Allah sangat-sangat bijaksana terhadap ciptaan-ciptaannya. Tidak diciptakan gendang itu sangat besar, ya kecil aja. Suara sejauh 10 kilo kita masih mendengar, kita masih bisa mendengar. Ya. Sampai suara nih jangkrik kita masih bisa mendengar. Padahal krik 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 jauh di sawah masih bisa mendengar. Kemudian Allah menciptakan mata sehingga kita bisa melihat. Dan Allah benar-benar detail menciptakan mata kita, dibuat simetris mungkin, dibuat ada penutup mata, ya. Ada pelindung mata, yaitu hitam. Sebelumnya itu ada yang di atasnya adalah alis. Begitu ada kotoran-kotoran biasanya nyantol di alis. Kalau ada angin bawa kotoran nyantol di hitam. Kalaupun ada kotoran masuk di mata, maka ada cairan-cairan yang membersihkan itu sehingga keluar dengan sendirinya. Walaupun sedikit kelilipan istilahnya, tapi itu ada pelindungnya. Dan semuanya simetris, ya, antara kanan dan yang kiri. Andaikan tidak simetris, maka kacamata saya ini juga antik akhirnya. Mata saya ada di sini dan di atas dan di bawah. Nah, lucu lah. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, duwe mata kok apik kaya ngene. Ya. Ya pemane jare wong Jawa, ciri-cirine wong ayu iku matane kaya damar kanginan. Matane kaya damar kanginan, jadi kedap-kedip iki. Yang ketiga Allah wal afidah. Allah menciptakan hati. Hati ini meliputi juga akal. Allah menciptakan otak. Allah menciptakan qalb, hati. Jadi ini alat-alat untuk berpikir, otak dan hati. Dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain selain manusia. Malaikat gak digawe, jin gak digawe, kewan apa maneh gak digawe. Lah kono kewan iso gawakno apa panganan, gawakno barang. Kono kewan kok iso dikongkon kaya topeng monyet golekku. Iku gak pakai akal tapi pakai naluri. Krono dibiasakno. Diajari dengan satu kebiasaan, akhirnya kebiasaan itu dikerjakan. Itu bisa. Jadi Allah menciptakan akal bagi manusia, menciptakan hati. Mulai bayi, ya, manusia hidup dengan akal yang tidak sempurna. Akhirnya yang dominan adalah nafsunya. Yang dipikir hanyalah makan, minum, pipis, ngengek. Kemudian manusia menjadi besar kemudian. Ikut diikuti dengan membesarnya otak. Diikuti juga dengan membesarnya akal.
akal manusia. Akhirnya saraf-saraf otak ini itu mengatur penglihatan, pendengaran, ucapan dan lain sebagainya, hingga akhirnya manusia itu bisa menirukan ucapan-ucapan orang lain, ucapan-ucapan yang didengarnya. Kemudian tambah dewasa lagi, akal manusia juga diberi kelebihan oleh Allah untuk bekerja memilih mana suara yang baik, mana suara yang buruk, mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Maka manusia itu diberi akal untuk apa? Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang rusak, mana yang baik. Nah, disinilah letak Allah nanti akan membalas manusia itu sendiri. Karena apa? Karena dengan akal ini manusia bisa membedakan mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kalau dengan akal ini manusia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka balasannya akan azab. Ketika manusia ini melenceng menggunakan akalnya, maka balasannya akan siksa. Sudah tahu bahwasanya khamr itu adalah minuman keras dan merusak kesehatan diminumnya, maka itu sudah suatu pelanggaran terhadap perintah Allah. Kita tidak bisa menyalahkan Allah. Semuanya itu Allah yang menghendaki. Betul, tapi kita diciptakan oleh Allah, diberi akal, sehingga Allah pantas untuk membalas hasil dari akal kita sendiri itu. Ketika kita mengerjakan kebenaran, kebaikan yang dihasilkan oleh pemikiran akal kita, maka Allah akan membalasnya dengan pahala ganjaran. Ketika kita melaksanakan atau mengerjakan suatu kejelekan hasil pemikiran akal kita, maka di sana ada azab dan siksaan. Maka pergunakanlah akal kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Itulah ulul albab. Ulul albab itu orang yang bisa menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berzikir, ya, supaya akal kita itu mengarah kepada kebenaran. Setelah kita mengetahui semuanya itu, fadilah-fadilah dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah untuk diri kita, untuk kebaikan kita, maka la'allakum tashkurun, ya, barangkali dengan kita berpikir mau memikirkan anugerah-anugerah Allah, kita mau berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih? Ya, paling mudahnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji ikulillah, tetap kepunyaan Allah. Pujian itu semuanya hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji. Allah lah yang berhak untuk dipuji. Asman ini ya wis gak usah puji-puji, gak usah apane yang dipuji. Yang berhak mendapatkan pujian Allah. Alhamdulillah. Atau di dalam sholat itu ada ketika kita i'tidal, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. Jadi riwayatnya macam-macam, ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu, Rabbana duh Gusti kita, lakal hamdu, laka iku tetep kadhe panjenengan alhamdu utawi pujian. Milkus samawati wal ard, yang memenuhi langit dan bumi. Ya. Jadi alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, lafaz bersyukur ini sampai
menjadikan seseorang itu mulia hingga merubah satu tatanan sholat karena satu bentuk syukur. Ini ada satu kisah, yaitu dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sampai ngerti garwane Siti Fatimah Az-Zahra, putri dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, putri dari Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidina Ali ini mempunyai akhlak yang mulia. Beliau selalu memuliakan orang lain. Beliau selalu bersyukur kepada Allah. Suatu ketika Sayyidina Ali itu berangkat dari rumah pada waktu subuh. Beliau mau sholat jamaah di masjid. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh, nggak pingin terlambat jamaah di masjid, Sayyidina Ali berjalan menyusuri jalan. Tiba-tiba di depannya itu ada seorang perempuan tua, seorang perempuan tua yang mana diketahui perempuan tua itu adalah seorang yang beragama Majusi, penyembah api, ya. Atau dalam istilah lain itu agama Zoroaster. Ya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Apakah beliau meninggalkan perempuan tua itu, menyalib perempuan itu? Tidak. Sayyidina Ali mengikuti perempuan itu dari belakang, berjalan tertatih-tatih dengan membungkuk. Perempuan itu berjalan, Sayyidina Ali di belakangnya, tetap bersabar menunggu perempuan tua itu menyeberang jalan hingga sampai di jalan seberang. Itu lama sekali, hingga Sayyidina Ali khawatir ketinggalan sholat jamaah. Setelah perempuan itu sampai di seberang, kemudian Sayyidina Ali itu masuk masjid, dikiranya jamaah sudah selesai. Ternyata ketika masuk masjid, Sayyidina Ali masuk masjid, dilihatnya Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabat lain dalam keadaan rukuk. Kanjeng Nabi sampai sahabat-sahabat dalam keadaan rukuk, masih rukuk. Kaget, dikiranya wis buyar. Kaget. Krono kaget dan senang pada waktu Nabi masih rukuk bersama sahabat-sahabat. Akhirnya Sayyidina Ali itu masuk dengan mengucapkan Alhamdulillah cek rukuk rek. Alhamdulillah sholatnya cek rukuk. Akhirnya Sayyidina Ali ikut sholat menututi Kanjeng Nabi sampai rukuk. Nah kemudian Kanjeng Nabi bangun mengerjakan i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Kanjeng Nabi meneruskan sholatnya hingga selesai. Setelah jamaah subuh selesai, ternyata para sahabat semuanya mengeluh. Kenapa? Pada waktu itu Kanjeng Nabi mengerjakan sholat subuh, rukuknya sangat-sangat lama. Akhirnya para sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya tanya, ya ada apa sahabat? Jenengan wau ketika rukuk kok lama sekali. Geger kula mecoklek Kanjeng Nabi. Wah iki kula encok ya. Jenengan subuh ya jenenge i'tidal piyambak niku mengke malih mufaroqah. Kenapa kok lama Kanjeng Nabi?
Oh ngene, saya ini juga nggak tahu. Ketika saya ruku, tiba-tiba ada malaikat Jibril turun menekan punggung saya. Jadi gegere Kanjeng Nabi itu ditekan oleh malaikat Jibril. Ojo tangi dhisik, Sayyidina Ali sedang menuju ke sini untuk sholat jamaah. Jadi tekan gak iso, aku iki arep munggah iktidal gak iso, ditekan. Ya akhirnya saya nggak bisa berdiri. Ya, saya baca tasbih tersebut. Nah ketika saya mendengar ada orang yang mengatakan Alhamdulillah, maka ketika saya iktidal, saya ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar liman hamidah bagi orang yang memujinya. Siapa yang memuji tadi? Yang memuji tadi adalah Sayyidina Ali. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji Allah tadi. Siapa? Sayyidina Ali. Akhirnya sampai sekarang ketika kita iktidal, bangun dari ruku, yang kita ucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah. Padahal dalam tatanan sholat itu ada lafaz untuk menandai perpindahan rukun, yaitu ucapan Allahu Akbar. Jadi takbir biasanya ditandai dengan takbir. Takbir ada dua macam, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram adalah takbir yang dikerjakan pertama kali kita sholat, yang mana ketika takbir itu dilaksanakan maka perkara-perkara yang membatalkan sholat itu tidak boleh dikerjakan. Itu takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal itu takbir untuk menandai perpindahan antara rukun satu ke rukun yang lain. Ketika setelah Fatihah dan surat mau ruku kita takbir Allahu Akbar. Nah itu jenenge takbir intiqal. Ya, jadi setiap kita pindah Allahu Akbar. Cuma nalikane kita bangun dari ruku, yang kita ucapkan bukan Allahu Akbar tapi Sami Allahu liman hamidah, untuk menandai bahwa begitu mulianya kalimat Alhamdulillah, begitu mulianya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu mari pada pagi ini kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa ngaji, bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Begitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini ada barokah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.